Salam sejahtera dalam kasih Kristus, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari kita belajar dari kitab Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai ayat yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian Alkitab ini, mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber hikmat. Saat ini kami membutuhkan hikmat-Mu di dalam kami mendalami kebenaran kitab suci-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus pasal 9 ayat 2 sampai ayat yang ke-13, judulnya Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang yang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Saudara sekalian, ini adalah berita firman Tuhan yang luar biasa, di mana di sini kita menyaksikan Yesus berubah rupa. Ya, istilah yang sering digunakan transfigurasi. Yesus berubah rupa, yang sebelumnya kelihatan sebagai manusia, tapi kali ini dia memperlihatkan sisi keilahiannya. Saudara, Yesus dimuliakan. Kemuliaan itu kalau kita dalami pengertian kata kemuliaan, itu adalah derajat atau kedudukan tertinggi. Dari sisi pemerintahan, yang punya derajat atau kedudukan yang tertinggi adalah di kecamatan, camat, di kabupaten, bupati, di provinsi, gubernur, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, presiden. Mereka adalah orang-orang yang memiliki derajat dan kedudukan yang tertinggi. Karena itu dimuliakan, karena itu dihormati. Nah, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dia firman, jadi kedudukannya, derajatnya tertinggi. Tetapi sekalipun dia tertinggi, dia datang menjumpai manusia. Firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita, menebus dosa kita, agar kita beroleh keselamatan. Nah, sebagai manusia, Yesus mengajar murid-muridnya, dan ajarannya itu disebutkan dalam Markus pasal 8 ayat 31. Yesus mengajarkan bahwa Anak Manusia itu akan menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, dibunuh, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Pengajaran Yesus ini bukan cuma 1 kali, tetapi sampai 3 kali. Yesus mengajarkan di dalam Markus 8 ayat 31, pengajaran yang
saya sebutkan tadi. Kemudian Yesus mengajarkan juga di dalam Markus pasal 9 ayat 31 dan Markus pasal 10 ayat 33, pengajaran yang sama. Jadi Yesus mengulang ajaran ini bahwa dia akan menderita, dia akan ditolak, dia akan dibunuh, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Itu ajaran Yesus. Itu ajaran Yesus. Kalau dia sampai diulang 3 kali, itu berarti ajaran ini sangat penting. Kalau kita mau turun dari rumah, kemudian orang tua mengatakan kepada kita, hati-hati. Kita pergi ke dapur, orang tua kembali mengingatkan, hati-hati. Kita pergi ke ruang tamu, orang tua ingatkan, hati-hati. Kalau sampai 3 kali, ya, pesan itu disampaikan, itu berarti sangat penting. Jadi pengajaran Yesus bahwa dirinya akan menderita, dirinya akan ditolak, dirinya akan mati, dibunuh, kemudian dia bangkit, itu sangat penting. Dan dia sangat berharap agar murid-muridnya mengingat ajaran ini. Nah, dari 4 ajaran ini, menderita, ditolak, mati, dibunuh, dan yang keempat, dia akan bangkit, yang dipahami oleh murid-murid hanya sampai pada realitas di mana dia akan mati. Tetapi realitas dia akan bangkit itu tidak dipahami oleh para murid. Ya, mereka tidak memahami bahwa manusia Yesus akan bangkit. Mengapa sampai mereka tidak memahaminya? Karena mereka tahu bahwa yang namanya manusia dia pasti akan mati dan tidak mungkin akan bangkit kembali. Nah, firman yang disampaikan oleh Yesus ternyata tidak dimengerti oleh murid-muridnya. Firman yang tidak dimengerti itu melahirkan ketakutan. Ada banyak orang Kristen masih takut membaca kitab Wahyu. Mengapa? Karena firman itu tidak dimengerti. Ketika mereka melihat ada binatang yang muncul dari darat bertanduk sekian, ya, mereka ketakutan. Padahal semuanya itu adalah ungkapan simbolik, ya, ungkapan simbolik yang menunjuk pada nabi palsu. Nah, saudara sekalian, pengajaran Yesus ternyata membuat murid-murid sedih. Yesus memahami kesedihan murid-murid ini, dan karena itu dia membawa 3 orang murid, yaitu Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Dia bawa ke sebuah bukit. Memang tidak disebutkan di sini bukit apa itu, tetapi tradisi Yahudi mengatakan bahwa bukit yang dimaksud adalah Gunung Tabor. Nah, Gunung Tabor itu memiliki ketinggian 575 meter. Di bukit inilah Yesus menunjukkan sisi keilahiannya. Ya, wajahnya berubah, bersinar-sinar. Pakaiannya disebutkan di sini putih berkilat-kilat, ya. Dalam kitab Injil Matius disebutkan bersinar seperti terang, ya. Penginjil Lukas menyebutkannya berkilau-kilauan. Kemudian datanglah Musa dan Elia berbicara dengan Yesus. Musa adalah pemimpin umat waktu keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Jadi Musa ini adalah pemimpin yang sangat dihormati oleh orang Israel. Elia adalah nabi besar. Elia tidak pernah mati karena ketika dia melaksanakan tugas pelayanan, Tuhan menjemput dia dan dia dibawa ke surga. Jadi 2 pemimpin besar ditunjukkan di sini sedang berbicara dengan Yesus. Ya, sedang berbicara dengan Yesus. Mereka sedang berbicara bagaimana Yesus nanti akan menghadapi penderitaan, kemudian mati, dan kemudian bangkit. Itu yang menjadi percakapan mereka. Nah, sementara mereka bercerita, bercakap-cakap, Petrus tidak bisa menahan diri. Perhatikan ucapan Petrus dalam bacaan kita pada ayat yang ke-5. Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Petrus bahagia berada di gunung itu, karena di sana dia menyaksikan keilahian Yesus. Dia menyaksikan wujud Yesus yang penuh dengan cahaya, yang bersinar, yang berkilau-kilauan. Dan Petrus ingin lebih lama ada di sana.
bersama dengan Musa, Elia, dan Yesus. Saudara, ternyata ketika kita berada di tengah-tengah cahaya kemuliaan Allah, di sana kita menjadi pribadi yang berbahagia. Inilah yang terjadi pada Petrus. Dia ingin tetap berada di sana, tetapi hal itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Petrus harus kembali ke dunianya untuk mewartakan kabar selamat yang datangnya dari Yesus. Nah, kemudian setelah Petrus mengucapkan kalimat itu, apa yang terjadi? Datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Ya, dengarkanlah dia. Itu berarti Petrus diam saja. Petrus dengar saja apa yang dikatakan oleh Yesus. Biarlah Yesus yang berfirman, biarlah Yesus yang berbicara, biarlah Yesus yang menuntun, bukan sebaliknya. Kita mau mengatur Tuhan, kita mau menyarankan Tuhan melakukan ini dan itu. Yang seharusnya adalah kita tunduk di hadapan Tuhan dan biarkan Tuhan berbicara. Nah, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Itu suara yang datang dari tengah-tengah awan itu. Setelah itu perhatikan ayat 8, Yesus kembali ke posisinya sebagai manusia. Dan Yesus pada ayat yang ke-9 berpesan, jangan menceritakan hal ini sampai dia bangkit. Artinya ini adalah sesuatu yang rahasia, bahwa Yesus itu sesungguhnya adalah ilahi adanya, bukan fana. Yesus itu penuh dengan kemuliaan. Jangan dulu itu diceritakan kepada murid-murid yang lain. Jangan dulu itu dibuka rahasia ini kepada orang banyak, tetapi itu harus dirahasiakan. Nah, inilah yang disebut rahasia mesianik. Jadi kehadiran Yesus sebagai Mesias dirahasiakan oleh Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Hanya 3 orang ini yang tahu. Hanya 3 orang ini yang tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias yang benar-benar memiliki kemuliaan, dan kemuliaan itu telah mereka saksikan di atas Gunung Tabor yang terletak dalam wilayah suku Sebulon. Nah, ini berita yang harus dirahasiakan. Jangan dulu orang tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Nah, tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus agar mereka jangan menceritakan itu sampai dia bangkit. Nah, kata bangkit itu tidak dipahami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan mereka mempersoalkan itu, apa yang dimaksudkan dengan sampai dia bangkit. Kemudian mereka bertanya dalam ayat yang ke-11, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Ya. Kemudian jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Jadi berita yang disampaikan oleh Yesus di sini adalah dirinya yang akan menderita dan akan dihinakan. Kemudian ayat yang ke-13, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Pertanyaan kita, Elia yang dimaksud ini siapa? Apakah Yesus atau siapa? Nah, Yesus menjelaskan itu di dalam Matius pasal 11 ayat 14. Elia yang dimaksud menunjuk pada Yohanes Pembaptis. Sementara dirinya, Yesus, adalah anak manusia yang menderita dan dihinakan. Saudara sekalian, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, kita memahami 3 hal penting. Yang pertama, muara pemberitaan Yesus, dirinya akan menderita dan akan dihinakan. Sebelum semuanya itu terjadi, Yesus membuka rahasia dirinya yang penuh dengan kemuliaan, berbicara dengan Musa dan Elia. Yang kedua, jadi peristiwa kemuliaan Yesus di Gunung Tabor sesungguhnya mempersiapkan para murid agar jangan bersusah hati, agar jangan kecewa, agar jangan sedih.
ketika mereka mendengar apa yang diajarkan oleh Yesus, yang mana dia banyak menanggung penderitaan, dia akan ditolak, dia akan dibunuh. Jangan sedih dengan semuanya itu, karena dirinya yang sesungguhnya adalah Tuhan, dirinya yang sesungguhnya adalah Mesias. Kemudian yang ketiga, Markus menulis kisah ini untuk meneguhkan iman jemaat mula-mula yang mengalami penderitaan dan penganiayaan, di mana Kaisar Nero pada waktu itu sangat kejam. Dia membakar orang Kristen dengan aspal, kemudian memaksa mereka berkelahi dengan singa, dipenjarakan. Itu kekejaman yang terjadi di zaman itu. Saya mengajak kita berimajinasi, andai kata kita ada di zaman itu, apa yang akan kita lakukan? Masihkah kita bertahan dalam iman kita kepada Tuhan? Kaisar menuntut dirinya disembah sebagai Tuhan. Jika kita menyembah Kaisar sebagai Tuhan, kita tidak akan mengalami penderitaan. Tetapi kalau kita memilih menyembah Yesus sebagai Tuhan, kita akan mengalami penderitaan. Nah, apakah kita siap untuk itu? Nah, jemaat pada zaman itu mengalami tekanan yang hebat, mengalami penganiayaan yang hebat. Dan disinilah penginjil Markus hadir. Penginjil Markus hadir meneguhkan iman jemaat agar mereka tetap bertahan dalam penderitaan mereka, sebab Tuhan yang mereka sembah pernah mengalami penderitaan, pernah ditolak, bahkan dibunuh oleh bangsanya sendiri. Jadi berita ini adalah berita peneguhan, karena muara akhir perjalanan umat Allah adalah menuju ke surga. Hidup tidak berakhir di kubur, tetapi berakhir di rumah Bapa. Karena itu sekalipun banyak penderitaan, sekalipun banyak pergumulan, orang Kristen harus sabar. Orang-orang tua kita dulu ya memahami betul tentang hal ini, dan karena itu mereka mencipta lagu yang sering kita nyanyikan. Sabar dalam susah-susahmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, beri kuat padamu. Sabar. Sekalipun banyak penderitaan, sekalipun banyak pergumulan, sabarlah menanggung semuanya itu. Nah, dari apa yang dipaparkan ini kita mendapatkan pesan berharga bagi kita. Yang pertama, dalam ketaatan kepada Yesus, jangan takut menderita. Jangan takut mengalami pergumulan kehidupan, sebab kita punya Tuhan yang hebat, yang pernah mengalami itu, melewatinya, dan mengatasinya. Benar dia menderita, benar dia dibunuh, benar dia mati disalib, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit, dia mengalahkan kematian, dia dapat mengatasi penderitaan itu. Belajarlah pikul salib. Milikilah mental baja saat engkau menderita. Jadilah seperti bola basket, semakin dibanting semakin melenting. Jangan menjadi seperti udang, ketika maju pelan sekali, lambat sekali, tapi mundurnya cepat. Ya, jangan jadi seperti udang. Pandanglah Yesus yang menderita. Sebab jika kita memandang pada Yesus, maka kita akan sadar penderitaan kita tidak sebanding dengan penderitaan Yesus. Yang kedua, rumahmu itu di sorga. Yesus menyebutnya rumah Bapa. Di sana tubuhmu penuh dengan kemuliaan. Engkau hidup bersama dengan Yesus, Musa, Elia, nabi-nabi, dan semua orang percaya. Rumahmu di dunia ini sementara saja. Kubur tempat perhentian sementara. Rumahmu yang sesungguhnya adalah rumah Bapa. Peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung mengingatkan kita tentang hal itu. Jangan terlalu sibuk urus rumah di dunia, lalu engkau kehilangan kesempatan hidup di rumah Bapa. Lihatlah orang-orang kaya yang punya rumah banyak dan bertingkat. Saat mereka mati, semuanya itu ditinggalkan. Mari kita berlomba menjalani kehidupan dalam ketaatan kepada Kristus, agar kita hidup bersama dengan Kristus di rumah Bapa. Yang ketiga, hanya 3 orang yang diberikan kesempatan oleh Yesus menyaksikan kemuliaannya di atas Gunung Tabor, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Hanya 3 orang ini yang diberikan kesempatan oleh Yesus untuk menyaksikan kemuliaannya. Dan ketiga orang ini berubah menjadi pribadi yang tangguh,
Petrus menjadi seorang penginjil sampai ke kota Roma, dan dia mati di sana, berani menyongsong kematiannya, mati disalib. Yakobus mewartakan Injil di kota Yerusalem, dan dia mati, kepalanya dipenggal. Dan yang ketiga, Yohanes, dia dibuang sebagai narapidana di Pulau Patmos, dan kemudian dia menjadi seorang pewarta Injil di kota Efesus. Nah, mereka tidak takut mati. Mereka berani menyongsong kematiannya. Mereka tidak takut menderita. Mengapa? Karena mereka pernah menyaksikan Yesus dalam kemuliaannya. Mereka tidak takut mati karena mereka tahu Yesus punya kuasa atas kehidupan manusia. Kristus yang mereka sembah adalah Kristus yang bangkit dari kematiannya. Semua orang yang percaya Yesus diberikan kuasa itu. Mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jika Petrus, Yakobus, Yohanes berani menderita karena mempertahankan imannya kepada Yesus, bagaimana dengan kita? Mari kita pelihara iman kita, beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus Tuhan kita, karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta ini. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup mati kita. Dan tidak hanya itu, Dia adalah Tuhan yang menyediakan tempat yang terhormat, yang termulia bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin.